Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Bapak Ibu para jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sekalian. Selepas salat maghrib ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi dari kitab Umdatul Ahkam. Kita masih membahas tentang perihal bersuci. Kemarin masih membahas tentang masalah seputar mandi wajib. Di mana pembahasan terakhir yang kita bahas yang disinggung dari hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW pernah keluar rumah dalam keadaan memakai pakaian dengan bekas, masih ada bekas air mani, masih ada bekas mani, dan ketika itu Nabi SAW tetap pakai untuk sholat. Maka kesimpulannya dari pembahasan kemarin, mani itu hukumnya suci. Kemudian yang terakhir kita bahas yaitu hadis saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW mengatakan idza jalasa baina syu'abihal arba thumma jahadaha faqad wajabal ghuslu. Jika salah seorang di antara kalian mendatangi istri yaitu melakukan hubungan intim, maka dia melakukannya dengan serius, lantas ketika itu Nabi SAW mengatakan faqad wajabal ghuslu, maka wajib baginya mandi. Dalam riwayat Muslim ditambahkan wa illam yunzil, walaupun tidak keluar mani. Wa illam yunzil, walaupun tidak keluar mani. Maka kesimpulan dari pembahasan terakhir, hubungan intim menyebabkan orang itu mandi wajib walaupun tidak keluar mani saat itu. Nah, sekarang kita lihat dari hadis Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Al-Husaini bin Ali bin Abi Thalib. Dari Muhammad bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, bahwasanya ia mengatakan dia dan bapaknya itu pernah berada di samping Jabir bin Abdullah, dan ketika itu ada kaum wa indahu qaumun, dan di situ ada orang-orang yang sedang berkumpul. Kemudian dia bertanya tentang anil gusli, dia bertanya tentang mandi. Kemudian dijawab ketika itu sa'un yakfik. Jabir menjawab mandi itu cukup dengan satu sa' saja, maka itu sudah cukup. Kalau satu sa' itu ukuran takaran, ya seperti kita pakai untuk ukuran liter, ya kalau satu sa' itu sama dengan 4 mud. Satu sa' itu sama dengan 4 mud. Satu mud itu ukurannya seperti ini. Maka Jabir ketika ditanya Nabi SAW itu mandi bagaimana? Ukuran beliau, air yang digunakan untuk mandi itu seberapa banyak? Maka dijawab oleh Jabir bahwasanya ketika mandi yang digunakan itu adalah satu sa'. Berarti 4 mud seperti ini. Ini cuma untuk mandi, mengguyur air ke seluruh badan, membersihkan badan. Ketika mandi junub, beliau mandi dengan air segini aja. Ya, sebanyak 4 kali ini. Kemudian ada seorang menjawab ketika itu ma yakfini. Ya jumlah air seperti itu ya nggak cukup lah untuk saya. Kemudian Jabir ketika itu menjawab kana yakfi man huwa awfa minka sya'aran wa khairan minka.
Air segitu, kata Jabir, itu sudah cukup dipakai oleh Nabi SAW. Padahal Nabi itu lebih baik daripada kamu. Nabi itu kebaikannya lebih baik daripada kamu. Dan Nabi SAW khairun lak. Nabi SAW lebih utama daripada kamu. Dan yang dimaksudkan di sini oleh Jabir, orang yang lebih utama di sini adalah Rasulullah SAW. Summa ammana fi saubin. Kemudian dikatakan di sini, lantas Jabir memimpin kami sholat, namun Jabir itu cuma punya satu baju saja. Maka baju ini yang dia gunakan terus untuk dia itu sholat. Maka kesimpulannya dari hadis ini, yang pertama kita dapat simpulkan tentang masalah mandi. Kalau yang dicontohkan oleh Jabir, ini yang dia praktekkan sendiri, juga dia meniru dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat mandi menggunakan air yang sangat-sangat hemat. Saat mandi, yaitu mandi junub di sini yang dibahas, dan juga mandi yang lainnya menggunakan air yang sangat-sangat hemat, yaitu cuma menggunakan satu sok dari ukuran air. Satu sok ini tadi ya, 4 mud dari ini ya. Ini 1 mud namanya, 4 kalinya. Nah, 1 sok ini sama juga dengan ukuran bapak-bapak, ibu-ibu ketika mau Idul Fitri membayar zakat fitrah. Zakat fitrah juga ukuran takarannya itu 1 sok. Namun Nabi SAW dahulu itu menyebutkan so'an min tamrin atau so'an min syairin. 1 sok dari kurma, 1 sok dari gandum. Yang di sini dibahas oleh para ulama, sekarang 1 sok ini distandarkan untuk makanan yang lainnya itu bagaimana? Karena cuma disebutkan dengan 1 sok kurma, 1 sok gandum. Sekarang untuk sekarang ini kita pakai beras, kita pakai makanan pokok yang lainnya yang kita gunakan untuk zakat fitrah, ukurannya seperti apa? Yang jelas kalau ingin tahu pastinya menakar dengan ukuran seperti ini. Namun kalau dulu itu kurma, tentu nanti berbeda lagi dengan beras. Nah, maka ingin disetarakan dengan ukuran kilo, di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang katakan kalau disetarakan nanti jadi 2,2 kilo, ada yang setarakan jadi 2,5 seperti yang kita praktekkan, ada yang sampai 3. Seperti fatwa dari Mufti Kerajaan Saudi Arabia, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas. Ya, beliau fatwakan 1 sok itu 3 kilogram. Namun kalau mau tunaikan dengan 2,5 kilo pun, maka itu sudah dikatakan zakat fitrahnya itu sah. Ya, maka itu sudah cukup. Nah, sekarang kita lihat tadi kesimpulannya, Rasulullah SAW itu sangat hemat dalam menggunakan air, termasuk ketika berwudu, termasuk ketika mandi. Termasuk ketika berwudu, termasuk saat mandi. Kemudian kesimpulan yang kedua, dari hadis ini kita lihat para sahabat itu sangat semangat sekali meniru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap amalan mereka. Nabi mandi bagaimana, airnya seberapa, mereka tiru. Nabi SAW sholat itu bagaimana, mereka juga tiru. Sampai ada pembahasan khusus, kita anggap ini sepele, namun ini jadi perbincangan di antara para sahabat. Dianjurkan ketika imam itu selesai sholat, ba'da sholat, imam itu tidak menghadap ke kiblat terus. Namun yang disunahkan adalah imam itu berbalik ke jamaah. Ya, setelah membaca astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Lalu dia mutar balik ke jamaah. Yang jadi perbincangan disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Yang jadi perbincangan ketika itu, sekarang baliknya ini bagaimana? Apakah mutar ke kanan ataukah mutar ke kiri? Atau terserah? Coba saking para sahabat itu ada yang berpendapat, ada yang mutar ke kanan, ada sahabat yang lainnya mutar ke kiri karena melihat Nabi SAW ada yang mutar ke kanan, ada yang Nabi SAW suatu keadaan juga mutar ke kiri. Maka ini jadi perbedaan di antara para sahabat Nabi SAW seperti itu. Sampai seperti itu pun mereka meniru Nabi SAW. Maka jangan tanya untuk perkara yang lainnya, ini baru amaliyah, belum lagi akidahnya, belum lagi keyakinannya. Contoh lagi Nabi SAW saat sholat. Diberitahu oleh malaikat Jibril bahwasanya di sendal Nabi SAW itu ada kotoran. Dan dahulu Nabi SAW saat sholat beliau itu menggunakan terompah, menggunakan sendal. Dan ini kita tidak bisa praktekkan saat ini karena ini sudah pakai keramik, sudah pakai karpet. Ya, tidak bisa dipraktekkan.
Nah saat sholat Jibril beritahu, wahai Rasul, di sendalmu itu ada, di terompahmu di bawahnya itu ada kotoran alias najis. Maka seketika itu juga Nabi SAW copot sendalnya. Para sahabat ikut sholat bersama Nabi SAW ketika itu. Yang dilakukan oleh para sahabat, mereka nggak tanya-tanya. Nunggulah nanti habis sholat baru kita tanya. Tadi Rasul tadi itu ngapain? Namun ketika mereka lihat Rasul SAW lepas sendal, mereka juga ikut lepas sendal. Ya, Rasul copot sendal, mereka juga tiba-tiba langsung, wah ini apa ini, Rasul copot sendal, kita juga ikut copot sendal. Maka lihat, Nabi SAW berbuat apapun itu selama dalam perkara ibadah seperti ini, mereka ikuti. Maka ini pelajaran bagi kita bahwasanya selama ini dalam masalah ibadah, dalam ranah ibadah, kita tuh hendaklah berusaha untuk mengikuti Nabi SAW. Dalam sholat kita, zikir ba'da sholat kita, untuk sholat sunnah, untuk tata cara wudhu, untuk tata cara mandi, untuk tayamum, itu hendaklah bisa mengikuti Nabi SAW. Tidak buat cara-cara baru, tidak buat kreasi-kreasi baru, tidak buat model-model baru. Cukup apa yang Nabi SAW itu sampaikan, maka kita ikuti apa yang beliau utarakan, apa yang beliau praktekkan. Tidak kita buat ibadah-ibadah baru saat itu. Kemudian dari hadis ini juga kita lihat Nabi SAW untuk mandi ukurannya tadi 1 sa'. 1 sa' itu sama dengan 4 mud. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya boleh seseorang hanya punya 1 pakaian saja dan nanti dia gunakan untuk beberapa sholat. Seperti kemarin kita lihat Nabi SAW ketika salah satu pakaiannya terkena mani, itu Aisyah cuma kerik saja pakaiannya. Harusnya kan yang dilakukan oleh Nabi SAW, wah ini kan ada mani, harusnya kan pakai pakaian baru. Nanti ya ini sudah ada kotoran seperti ini, kita anggap kotor lah, bukan kita anggap najis. Wah ini kan sudah ada mani seperti ini, ya sudahlah ganti baru. Namun yang dilakukan oleh Nabi SAW, Aisyah itu ketika itu cuma mengerik kalau sudah kering. Namun kalau basah dicuci. Kalau sudah kering maka beliau pakai lagi untuk sholat. Tanda juga yang dicontohkan oleh Nabi SAW, beliau juga orang yang tidak bermewah-mewahan, beliau begitu zuhud dalam dunia, begitu sederhana dalam dunia. Dalam hal ini yaitu berpakaian tidak berlebih-lebihan. Nah ini yang kita simpulkan tadi dari hadis yang terakhir yang membicarakan tentang masalah mandi. Kemudian sekarang kita lihat pembahasan berikutnya tentang tayamum. Mandi sudah rampung, kita sekarang lihat hadis-hadis tentang tayamum. Bab tayamum. Syekh Abdul Ghani itu membawakan judul bab tayamum. Kalau kita lihat penjelasan para ulama apa yang dimaksud dengan tayamum, tayamum secara bahasa itu bermakna al-qasdu, yaitu bermakna niat atau kehendak. Sedangkan secara istilah yang namanya tayamum itu adalah mashul wajhi wal yadaini biturabi ala wajhin maksus, yaitu mengusap wajah kita usap, dan kedua telapak tangan dengan tata cara yang khusus. Mengusap wajah dan telapak tangan dengan tata cara yang khusus. Jadi kalau kita selalu membicarakan tayamum, maka maksudnya adalah itu. Adapun kalau ditanyakan dalilnya itu apa saja, kalau kita membicarakan tentang masalah tayamum, dalilnya itu ada dari Al-Quran, dalilnya itu ada dari hadis, bahkan dari ijma. Tayamum itu dibolehkan. Adapun dari Al-Quran, ini bisa dilihat dalam surat Al-Maidah ayat 6. Di surat Al-Maidah ayat 6. Adapun nanti yang kita kaji dalam kitab Umdatul Ahkam ini hanya seputar hadis. Adapun kalau penyebutan dalam Al-Quran, tayamum itu dibicarakan dalam surat Al-Maidah ayat 6. Di dalam surat Al-Maidah ayat 6 ini dibicarakan 3 cara bersuci. Pertama dibicarakan wudu,
kedua dibicarakan mandi, ketiga dibicarakan tayamum. Pertama itu wudu, kedua itu mandi, ketiga itu tayamum. Coba lihat mulai dari wudu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang yang beriman, jika kalian ingin salat, idza qumtum ilas shalah, jika kalian ingin salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian." Di sini dalam ayat tidak disebutkan dari tangan, tidak disebutkan dari kumur-kumur masukkan air dalam hidung, namun mulai dari wajah. Maka ulama Syafi'iyah dan ulama yang semisal ulama Syafi'iyah berpendapat yang jadi rukun atau wajib ketika wudu itu mulai dari membasuh wajah. Misalnya bapak ibu-ibu airnya terbatas, hanya cukup untuk basuh wajah seterusnya, maka boleh memilih cuma dari basuh wajah saja, karena ini sudah dianggap dari rukun. Adapun nanti mulai dari bismillah, kemudian mencuci tangan, kemudian berkumur-kumur, memasukkan air dalam hidung, maka ini masuk dalam sunnah wudu, seperti yang ada dalam fikih Syafi'i. Karena mereka berdalil lihat ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang tata cara wudu tidak dimulai dari tangan, namun dimulai dari wajah. Namun kalau kita ingin lengkap, ingin sempurna dan ingin meniru bagaimana Nabi SAW sempurnanya dalam wudu, maka kita mulai dari mencuci tangan. Faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tangan sampai siku. Ila di sini maknanya adalah ma'a. Ma'a itu artinya bersama. Artinya siku ini ikut dalam basuhan. Ya. Siku ini ikut dalam basuhan, jadi tidak boleh ketinggalan yang siku ini, yang yaitu bagian yang menonjol ini harus kena air juga. Karena ayat tadi bermakna ilal marafiq, sampai siku, maksudnya siku juga ikut masuk. Wamsahu bi ru'usikum, kemudian usaplah kepala kalian. Dan yang namanya usap itu berbeda dengan tadi disebutkan faksilu. Kalau di sini dengan wamsahu, maka mengusap di sini maksudnya tangannya itu cuma telas basah saja. Kemudian kepalanya ini dipegang, ya. Di sini dikatakan kepala. Maka yang diusap ini bukan seluruh rambut. Artinya kalau rambut wanita ini sampai ke belakang di sini bukan seluruh rambut yang diusap, namun bagian rambut yang ada di kepala saja. Maka diusap dari depan ini sampai ke belakang. Dalam ayat ini apakah maknanya kepalanya ini cuma mengusap sebagian saja, yaitu bagian umbul-umbulnya depan saja yang diusap? Jawabannya tetap baiknya itu sampai belakang. Karena praktek Nabi SAW itu sampai belakang. Nabi SAW ketika berwudu, Nabi SAW tarik dari depan ini, tarik sampai belakang, kemudian tarik dari belakang lagi sampai depan, kemudian baru beliau lanjutkan dengan telinga. Dan dalam hadis disebutkan wal uzunani minar ra'si. Yang namanya dua telinga ini bagian dari kepala. Dua telinga ini bagian dari kepala. Kemudian setelah kepala dan telinga ini kita usap, baru lanjutkan dalam ayat disebutkan wa arjulakum ilal ka'bain. Dan basuhlah kaki kalian hingga ka'bain, hingga mata kaki. Mata kaki itu yang bagian tonjolan. Nah, berarti bagian mata kaki ini juga mesti dibasuh ketika berwudu. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 6 ini, wa in kuntum junuban fattahharu. Jika kalian dalam keadaan junub, maka mandilah. Ini sudah kita pelajari sebelumnya. Mandinya bagaimana? Di sini kalau cuma disebutkan kalau kalian junub, maka mandilah. Berarti mandi di sini tidak disebutkan tata cara khusus. Artinya ada bagian apa yang mesti dimandikan terlebih dahulu, tidak. Pokoknya asalkan kita itu memenuhi syaratnya, yaitu seluruh air itu diguyur pada seluruh anggota tubuh, pada seluruh badan, maka itu sudah dikatakan mandinya itu sah. Adapun yang kemarin kita bahas dalam hadis Aisyah
juga hadis Maimunah itu membahas kesempurnaan ketika mandi. Itu membahas kesempurnaan ketika mandi. Kesempurnaan ketika mandi, ya, mandi itu sempurna. Kita awali dulu dengan wudu seperti dalam hadis Aisyah. Wudunya sampai selesai, baru kemudian kita guyur kepala, baru anggota badan yang lainnya. Kalau dalam hadis Maimunah, sebagiannya kita pakai wudu dulu, yaitu dari mencuci tangan, kemudian kita cuci sampai kepala. Ya, kepala ini mau siap untuk diusap, lantas kita mengguyur air ke seluruh badan dari kepala, kemudian turun sampai anggota-anggota badan yang lainnya. Ini tata cara mandi. Lalu disebutkan di sini wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa. Jika antara kalian itu sakit atau dalam keadaan bersafar atau kalian itu buang hajat, aw lamastumun nisa, atau menyentuh wanita dengan syahwat, falam tajidu ma'an, lantas tidak mendapatkan air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Kemudian famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Disebutkan tata caranya dalam ayat ini. Maka usaplah wajah kalian dan tangan kalian dari anggota tubuh tersebut. Maka di sini yang dikatakan seperti kita sebut dalam pengertian tadi, tayamum yaitu dengan mengusap wajah dan telapak tangan. Tayamum di sini dengan mengusap wajah dan telapak tangan. Baik, sekarang kita lihat hadis pertama yang membicarakan tentang masalah tayamum di sini. Yaitu hadis dari Imran bin Husain. Radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah SAW ra'a rajulan mu'tazilan lam yusalli fil qaum. Ada seseorang yang dilihat oleh Rasulullah SAW, dia mu'tazil. Mu'tazil itu artinya pergi, menyingkir. Maka ada suatu aliran dalam agama kita namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah ini karena berasal dari kata seseorang itu menyingkir, minggat dari tempat. Karena diceritakan ketika itu ada seorang yang namanya Atha dengan Ubaid, ini salah seorang yang punya pemikiran Mu'tazilah. Dan pemikiran Mu'tazilah ini saat ini diwarisi oleh jaringan Islam liberal, ya, yaitu mengandalkan logika. Ketika itu ditemuilah Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama besar di masa silam, seorang tabi'in. Al-Hasan Al-Basri ketika itu ditanya, ini ada di tengah-tengah kita, wahai Al-Hasan Al-Basri, ada orang-orang yang menyatakan bahwasanya kalau seseorang itu dalam keadaan berbuat dosa besar, dia itu berbuat dosa besar, maka dia kekal dalam neraka. Ya, dia berbuat dosa besar, dia itu kekal dalam neraka. Kemudian ketika itu Atha dan Ubaid tadi menyingkir dari majelisnya Al-Hasan Al-Basri. Maka disilakan dengan kalimat Mu'tazil. Mu'tazil itu artinya Mu'tazilah, itu artinya menyingkir. Karena dulu pemikiran ini awalnya dari beliau, dari orang ini, itu menyingkir dari majelisnya Al-Hasan Al-Basri. Ketika itu Al-Hasan Al-Basri katakan bahwasanya itu pemikiran yang menyimpang, itu pemikiran yang sesat. Kenapa sampai dikatakan bahwasanya pelaku dosa besar itu kekal dalam neraka? Ya, di antara pemikiran Mu'tazilah, mereka menetapkan nama-nama Allah, namun mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah itu punya nama Ar-Rahman, namun tidak memiliki sifat penyayang. Allah punya nama Al-Khaliq, pencipta, namun tidak melakukan perbuatan mencipta. Ya, pemikiran dari Mu'tazilah seperti itu. Nah, intinya orang ini dia pergi
tinggalkan orang-orang ketika itu yang sedang kumpul, yang sedang ingin melaksanakan sholat. Kemudian ditanyakan, ya fulan, ma manaka an tusalli fil qaum. Dia tinggalkan jamaah tadi, kemudian ditanyakan, kenapa sampai engkau itu tidak melaksanakan sholat dengan jamaah yang ada? Kok kamu malah pergi? Kemudian dia ketika itu menjawab, ya Rasulullah. Rasulullah bertanya seperti tadi, dia menjawab, asobatni junubun, asobatni janabatun. Aku saat itu dalam keadaan junub wahai Rasulullah. Wala ma'a, dan aku tidak mendapati air. Dia dalam keadaan junub dan tidak mendapati air. Maka ketika itu ditanyakan, dikatakan kepada orang tersebut, alaika bis-sa'id fa innahu yakfik. Maka cukup bagimu dengan debu, dengan sa'id, dengan debu atau tanah, maka itu sudah mencukupimu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka kita lihat di sini, yang terjadi adalah orang ini dalam keadaan junub, lantas tidak mendapatkan air. Maka Nabi SAW perintahkan dia, kalau ingin sholat maka cukup tayamum. Maka kalau ingin sholat cukup tayamum. Maka kesimpulan yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, disyariatkannya tayamum ketika tidak mendapati air. Disyariatkannya tayamum ketika tidak mendapati air. Kemudian hadis ini juga menunjukkan tayamum itu dengan so'id. Tayamum itu dengan menggunakan so'id. So'id itu apa? Di sini para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan so'id, termasuk dalam ayat, termasuk juga dalam hadis ini. Ada sebagian atau jumhur itu menyatakan, atau sebagian ulama itu menyatakan so'id itu hanya debu saja. Ya, so'id itu hanya debu. Jadi yang boleh digunakan dalam tayamum itu hanya debu saja. Sedangkan ulama yang lainnya itu berpendapat so'id lebih daripada debu, yaitu bisa termasuk di situ tanah, bisa termasuk di situ batu, bisa termasuk di situ pasir. Intinya mereka katakan yang namanya so'id yaitu segala sesuatu yang ada di permukaan bumi. Segala sesuatu yang ada di permukaan bumi. Jadi yang aslinya ada di permukaan. Ya, yang aslinya ada di permukaan. Maka yang bisa kita lihat dari hadis ini dikatakan sa'id. Kalau kita pakai pengertian yang kedua, berarti kalau tidak dapati debu maka boleh cari tanah, tanah boleh digunakan untuk tayamum. Kalau tidak dapati tanah lagi, cari pasir, pasir boleh digunakan untuk tayamum. Boleh juga dengan bebatuan, apalagi di bebatuan itu ada serpian-serpian pasir, ya. Boleh juga dengan menggunakan kerikil. Di sini tidak ada masalah. Ya, menurut pendapat yang lainnya seperti itu. Mana yang lebih tepat? Wallahu alam, yang lebih tepat so'id itu dimaknakan dengan pengertian yang kedua. Alasannya, diantara alasannya, kita pakai logika saja, dahulu syariat tayamum ini sudah ada. Kalau seandainya cuma dengan menggunakan debu, padahal tadi kita bicarakan surat Al-Maidah ayat 6 dibicarakan tentang safar. Kalau kita mau cari debu di jalanan itu sulit, yang ada itu nanti pasir. Yang adanya itu kerikil. Kalau Nabi SAW dahulu berarti padang pasir. Maka kalau dikatakan cuma dengan debu, pasti ketika itu ada cerita para sahabat simpan debu dalam tasnya atau dalam barang-barang yang mereka bawa. Namun dalam cerita itu tidak ada. Dalam sejarah itu tidak ditemukan seperti ini. Maka para ulama simpulkan karena tidak pernah dilakukan oleh para sahabat untuk bawa debu selama dalam perjalanan, maka yang ada berarti mereka gunakan yang ada di permukaan bumi saat mereka temui dalam perjalanan. Jadi kesimpulannya
boleh dengan tanah, boleh dengan pasir semacam itu. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya orang yang dalam keadaan junub itu punya sifat malu yang besar. Orang yang dalam keadaan junub itu punya sifat malu yang besar, yaitu apa? Dia menyingkir, ingin jauh dari jamaah. Seperti kemarin kita lihat pada kisah Abu Hurairah, saat dia dalam keadaan junub, dia muter jalan biar tidak ketemu dengan Nabi SAW secara langsung. Maka asalnya orang yang junub itu punya rasa malu yang besar. Kemudian hadis ini juga menunjukkan kalau Nabi SAW tanya, kenapa kamu tidak sholat bersama dengan jamaah yang ada? Berarti menunjukkan di sini yang ada ini padahal dalam safar. Ketika safar tetap diperintahkan untuk melakukan sholat berjamaah. Ketika safar tetap diperintahkan untuk melakukan sholat berjamaah. Kalau safar itu demikian diperintahkan untuk sholat berjamaah, berarti kalau kita seperti ini dalam keadaan mukim, lebih-lebih dianjurkan lagi, lebih-lebih lagi diperintahkan lagi untuk melakukan sholat berjamaah. Kemudian di sini menunjukkan juga di antara sebab tayamum, dan sebabnya sebenarnya ada dua, kita simpulkan dari ayat. Ditambah dengan ini, sebab tayamum itu ada dua. Kita dibolehkan untuk tayamum, dibolehkan bertayamum ada dua sebab. Yang pertama, tidak mendapati air. Seperti disebutkan dalam ayat, falam tajidu ma'an. Ketika kalian tidak mendapati air. Kemudian sebab yang kedua, beresiko ketika menggunakan air. Ada dampak bahaya. Seperti yang disebutkan dalam ayat, wa in kuntum mardha. Jika kalian dalam keadaan sakit, berarti karena sakit, kalau ada pantangan untuk menggunakan air, berarti kita boleh beralih pada tayamum. Boleh kita beralih pada tayamum. Kalau seluruh tubuh ini ada pantangan, tidak boleh kena air sama sekali, maka beralih dari air itu kepada tayamum. Namun kadang ada juga yang sakit namun cuma sebagian saja yang tidak boleh kena air, namun masih boleh diusap. Contoh misalnya bagian tangan kanan ini digips karena patah. Bagaimana cara dia itu berwudu? Apa langsung semuanya beralih pada tayamum? Jawabannya tetap berwudu. Ya, ini bagian tangan kanan ini kena gips, digips. Maka cara kita bersuci bagaimana? Apakah langsung tayamum ataukah berwudu? Jawabannya tetap berwudu. Maka nanti dia cuci tangannya, kemudian berkumur-kumur, masukkan air dalam hidung, membasuh wajah. Nah, saat tangan ini kita tidak mungkin alirkan air, maka cukup tangan kita dalam keadaan basah ini diusap. Baru tangan kiri nanti dialirkan lagi. Habis itu mengusap kepala, telinga, kaki, cuci seperti biasa. Jadi bagian yang masih kita boleh usap, maka kita usap, tidak ditinggalkan, tidak juga beralih pada tayamum langsung. Berbeda kondisinya tadi, kalau ini beresiko menggunakan air, artinya secara total tidak boleh sama sekali menyentuh air. Berarti langsung beralih kepada tayamum. Seperti ketika orang itu dalam kondisi sakit. Kemudian di sini juga menunjukkan syariat Islam itu membawa kemudahan. Syariat Islam itu membawa kemudahan. Karena ketika tidak mendapati air, maka boleh beralih pada tayamum. Berarti kemudahan dalam agama ini tidak mempersulit kita untuk beribadah, untuk kita itu beragama, untuk menjalankan syariat-syariat atau hukum-hukum yang ada.
Kemudian satu hadis lagi kita lihat hadis dari Ammar bin Yasir. Ini juga masalahnya sama, dia tidak mendapati air ketika dia dalam keadaan junub. Ceritanya demikian. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, ia menyatakan, ba'asani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajatin fa ajnabtu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutusku untuk suatu urusan. Lantas ketika itu aku dalam keadaan junub. Nabi SAW mengutus aku dan aku ketika itu dalam keadaan junub. Falam ajidil ma. Aku ketika itu tidak mendapati air, junub namun tidak dapat air. Kemudian disebutkan fatamarraktu fis sa'id kama tamarragud dabbah. Aku ketika itu guling-guling di tanah sebagaimana ada hewan itu biasa guling-guling di tanah juga seperti itu. Tahu alasannya kenapa? Alasannya kalau wudu ya tidak ada air berarti beralih pada tayamum. Tayamumnya gimana? Basuh wajah, basuh telapak tangan. Berarti kalau mandi kan mengguyur air ke seluruh badan. Maka logikanya berarti kalau pakai logika, maka kalau tidak ada air saat mandi, maka kita ganti mandinya tadi dengan tayamum. Tayamumnya ya guyur debu ke seluruh badan. Maka dia pakai logika. Maka dia ketika itu tidak mikir-mikir, nggak tanya-tanya dulu, langsung dia guling-guling di tanah ketika itu. Ya, dia guling-guling ke tanah ketika itu. Lantas semata itu Nabi SAW sudah guling-guling baru dia datangi Rasul. Fazakartu dzalika lahu. Aku ceritakan, wahai Rasul, saya tidak dapati air, saya akhirnya guling-guling di tanah seperti hewan itu guling-guling. Faqal. Kemudian Nabi SAW katakan, ya Ammar bin Yasir, wahai Ammar bin Yasir, innama yakfika an taqula biyadayka hakadha. Cukup engkau praktekkan seperti ini loh. Yaitu Nabi SAW contohkan, summa daraba biyadayhil arda darbatan wahidatan summa masa shimal ala yamin wa zahira kaffai wajahu. Kemudian Nabi praktekkan, Nabi itu kemudian menepuk kedua telapak tangannya ke tanah dengan satu kali tepukan. Berarti kalau tayamum satu kali tepukan saja. Summa masa shimal ala yamin. Kemudian Nabi SAW usap yang kiri, tangan kiri ini sudah ada debu ya, nanti mengusap kanan. Kalian sudah mengusap kanan sudah. Lalu ketika itu Nabi SAW wa zahira kaffaihi, diusap bagian punggungnya setelah itu. Ini mengusap gini, usap. Tapi ini cukup sekali. Nah, setelah itu wa wajahu, kemudian mengusap wajahnya. Kalau kita lihat dalam ayat sebutkan wajah dulu, kemudian wa aydiyakum min, kemudian kedua telapak tangan. Dalam hadis Ammar bin Yasir, tangan dulu kemudian wajah. Maka para ulama simpulkan kedua-duanya boleh dilakukan, tidak mesti berurutan. Antara mengusap wajah dengan mengusap telapak tangan, mana yang lebih dulu tidak mesti berurutan. Beda saat kita berwudu. Jadi kalau mau mulai dari wajah terus telapak tangan boleh, atau mulai dari telapak tangan kemudian wajah juga boleh. Dua-duanya dibolehkan. Maka beberapa kesimpulan dari hadis Ammar bin Yasir. Yang pertama, disyariatkannya tayamum ketika tidak ada air. Disyariatkannya tayamum ketika tidak ada air, termasuk untuk mandi junub. Jadi bukan hanya wudu, termasuk untuk mandi junub. Jadi boleh menggantikan mandi junub dengan tayamum. Kemudian di sini juga menunjukkan tata cara tayamum untuk menghilangkan hadas kecil dan menghilangkan hadas besar sama. Jadi caranya tadi, kalau untuk menggantikan wudu, caranya tadi mengusap wajah, telapak tangan. Kalau untuk menggantikan mandi, caranya juga sama, mengusap wajah, telapak tangan. Maka tata cara tayamum untuk menghilangkan hadas kecil dan hadas besar, dua-duanya sama.
Kemudian hadis ini juga menunjukkan, ya, hadis ini juga menunjukkan baiknya seorang guru bukan hanya mengajarkan teori, namun juga praktek. Karena di sini Nabi SAW ketika lihat Ammar bin Yasir itu keliru, dapat cerita, Nabi tidak hanya ngomong, namun langsung praktekkan. Ini loh caranya seperti ini. Tepuk dulu tanganmu ke tanah, debu, kemudian usap tanganmu, kemudian wajahmu. Kemudian hadis ini juga menunjukkan tata cara tayamum. Boleh mengusap wajah dulu, lalu telapak tangan. Seperti dalam ayat, itu surat Al-Maidah ayat 6. Boleh mengusap wajah dulu, lalu telapak tangan, seperti dalam ayat. Atau boleh tangan dulu, baru wajah, seperti dalam hadis Ammar. Seperti dalam hadis Ammar. Namun yang lebih utama mengikuti yang disebut dalam Al-Quran. Berarti apa dulu? Wajah dulu baru telapak tangan. Namun yang diperhatikan oleh Rasul tadi cuma menyebutkan bolehnya, cuma untuk menyebutkan bolehnya. Namun yang lebih utama kita ikuti seperti yang disebutkan dalam ayat. Kemudian di sini juga menunjukkan yang terakhir, yang dimasukkan dengan telapak tangan saat tayamum tidak sampai siku. Yang dimasukkan mengusap telapak tangan saat tayamum, ini hanya telapak tangan saja, tidak sampai siku. Kenapa? Dalam ayat, dalam hadis, tadi dipraktekkan juga dalam hadis, cuma disebutkan telapak tangan. Sedangkan kalau disebutkan dalam Al-Quran ketika membicarakan wudu dilanjutkan wa aydiyakum ilal marafiq, kedua telapak tangan kalian sampai siku. Namun di ayat tayamum Allah tidak menyebutkan demikian. Sehingga wudu tata caranya sendiri seperti itu, tayamum seperti ini. Dan tidak boleh disamakan. Karena penyebutan yang sama juga disebutkan dalam ayat hukuman had, hukuman potong tangan. Hukuman potong tangan Allah sebutkan potong telapak tangannya. Maka kalau kita maknakan potong telapak tangan, maka tidak boleh dilanjutkan sampai siku. Karena yang nyolong ini telapak tangan yang nyolong. Ya, maka tidak boleh dilanjutkan sampai sini. Karena kalau diartikan sama, maka praktekkan juga untuk potong tangan seperti itu. Maka jangan bawa ayat wudu ke ayat tayamum. Ayat wudu sendiri, ayat tayamum sendiri, ayat potong tangan sendiri. Tidak bisa disamakan. Karena kalau dalam ayat wudu disebutkan wa aydiyakum ilal marafiq, telapak tangan kalian sampai siku. Kalau ayat tayamum cuma disebutkan wa aydiyakum min, dan telapak tangan kalian, tidak dilanjutkan sampai siku. Untuk ayat potong tangan cuma disebutkan juga telapak tangan kalian, tidak disebutkan sampai siku. Maka kalau disebutkan telapak tangan, cuma telapak tangan saja, tidak sampai siku. Inilah pendapat yang paling kuat. Kemudian yang terakhir, ini lihat Ammar bin Yasir itu salah. Disuruh ulang nggak di sini tayamumnya? Ada nggak kata-kata ulang di sini? Nggak ada. Maka orang salah seperti Ammar bin Yasir, dan ini dalam masalah ijtihad. Awalnya dia beristihad, maka dia tidak diperintahkan untuk mengulangi. Ya, dia tidak diperintahkan untuk mengulangi. Karena ini masalah ijtihad. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja kami cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikanlah video-video lainnya di channel Darussolin TV dan jangan lupa subscribe channel Darussolin TV.